Baik, kami dari kelompok 5 yang bertemakan sumber belajar IPS, dosen pengampu Bapak Dr. Arwin MPD. Hai teman-teman, selamat datang dan selamat menyaksikan presentasi dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Adelia Afrianti dengan NIM 22129425, dan yang kedua ada Elok Dara Prameswari dengan NIM 22129430. Baik, untuk pembahasan kali ini yang pertama ada pengertian ilmu pendidikan sosial, dan yang kedua ada pengertian sumber belajar, dan yang ketiga ada sumber belajar IPS, dan yang keempat ada kesimpulan. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Para pakar sepakat bahwa ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah perpaduan dan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial yang dibuat sebagai sebuah mata pelajaran untuk kepentingan pedagogis anak. Disiplin ilmu sosial yang dipadukan dalam mata pelajaran IPS adalah antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, geografi, dan psikologi. IPS merupakan salah satu program pendidikan yang tentunya memiliki arah dan tujuan yang akan dicapai. Menurut Depdiknas tahun 2006 merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman, kedua, sikap hidup belajar, ketiga, nilai-nilai sosial dan sikap, dan yang terakhir adalah keterampilan. Pengertian sumber belajar. Sumber pembelajaran adalah sesuatu daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru atau pendidik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Berdasarkan tipenya, sumber belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Learning resource by design ialah sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Adapun contohnya, buku pelajaran, modul, program audio, slideshow, film dokumenter, transportasi, proyektor, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Learning resource by utilization ialah sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran. Adapun contohnya adalah museum, perpustakaan, sawah, pantai, hutan, dan lain sebagainya. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Hal ini tidak membatasi harus secara terpisah ataupun sebaliknya, bahkan bisa jadi kombinasi dari keduanya. Terpenting dalam aspek ini adalah dapat mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar IPS. Manusia sejak lahir sudah menyandang sebagai makhluk sosial. Telah terbukti sejak baru lahir membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Dia membutuhkan orang tua untuk merawatnya, lebih khusus ialah seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Sejak saat itu, seorang bayi telah berhubungan dengan ibunya yang merawat dan membesarkannya serta dengan keluarga lainnya. Walaupun masih terbatas lingkup keluarga, artinya dia telah melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Ruang lingkup materi IPS untuk sekolah dasar telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Ialah yang pertama, karakteristik keruangan dalam lingkup nasional dan regional. Kedua, keragaman sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Yang ketiga, kegiatan ekonomi penduduk. Dan yang keempat adalah perubahan masyarakat Indonesia sejak zaman Hindu-Buddha sampai sekarang. Jika dipahami secara mendalam paparan ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas, bantuan
implementasi pembelajaran yang cocok digunakan oleh guru, dan bahwa sumber belajar yang harus digunakan dalam pembelajaran IPS adalah alam terbuka. Mengingat bahwanya interaksi sosial secara terus-menerus terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan memberikan pemahaman kepada siswa yang berarti. Menurut Komalasari 2010, bahwa dalam kehidupan ini terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran IPS, seperti nilai adat, budaya, kearifan lokal masyarakat, hingga interaksi sosial. Namun, sumber belajar juga bisa didapatkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pesan informasi, bahan ajar, cerita rakyat, lagu, sajak atau puisi, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, orang, guru, instruktur atau pelatih, peserta didik, narasumber, tokoh masyarakat, tokoh politik, publik figur, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan, buku, transparansi, film, modul, gambar, relief, arca, candi, komik, tabloid, dan sebagainya. Yang keempat, alat pelengkap, perangkat keras, komputer, radio, televisi, mesin, peralatan, dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan, metode atau teknik, diskusi, seminar, simulasi, dan sebagainya. Yang terakhir, keenam, ada lingkungan, ruangan kelas, studio, perpustakaan, teman, keluarga, dan lain-lainnya. Kesimpulan, sumber belajar merupakan segala sesuatu, baik benda alam, makhluk hidup, buku, dan lainnya sebagai yang dapat digunakan guru dalam membentuk pemahaman peserta didik terkait materi yang akan disampaikan sehingga mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran IPS, sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru adalah alam terbuka, sesuai dengan ruang lingkup materi IPS untuk siswa sekolah dasar, yaitu pertama, karakteristik keruangan dalam lingkup nasional dan regional. Yang kedua, keragaman sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Yang ketiga, yaitu kegiatan ekonomi penduduk. Dan yang keempat, perubahan masyarakat Indonesia sejak zaman Hindu-Buddha sampai sekarang, sehingga akan lebih mudah dipahami jika siswa diajak mengamati perilaku sekitar, sehingga akan memberikan pemahaman yang berarti.